Kiper muda, Muhammad Tegar dikembalikan ke Akademi Arema sejak pekan lalu. Pemain asal Kediri itu mengakhiri masa menimba ilmunya bersama tim senior Arema. Tegar tak lagi mengikuti sesi latihan Arema sejak latihan perdana sepulang dari Solo, Rabu, tanggal 30 Juni tahun 2002 lalu. Sebab, yang terlihat di lapangan cuma ada 4 kiper, yakni Teguh Amiruddin, Kartika Aji, Andreas Francisco, dan Adilson Maringa. Felipe Americo selaku pelatih kiper Arema angkat bicara terkait absennya Tegar sejak pekan lalu. Menurutnya, kiper kelahiran tanggal 13 Juni tahun 2002 itu disiapkan untuk kompetisi Elite Pro Academy jika nantinya digelar PSSI. Dia kembali ke tim Arema U20 lagi, untuk persiapan Elite Pro Academy, kata Felipe. Felipe Americo punya pesan khusus untuk Muhammad Tegar yang kembali memperkuat Arema U20. Pelatih asal Brasil itu percaya si kiper mampu menunjukkan kualitasnya. Sebelumnya, Tegar tercatat mengikuti sesi latihan kiper tim senior di bawah arahan Felipe sejak awal musim 2020 lalu. Setidaknya, ilmu yang didapatnya selama 1 tahun bisa dijadikannya modal berlaga bersama tim muda Arema. Nanti dia jadi kiper inti atau tidak, itu keputusan dari pelatih kiper Arema U20. Dia bisa main di sana, karena bagi kiper itu yang paling penting harus bermain untuk evaluasi diri, tandasnya. Bukan cuma urusan teknis, hal non-teknis seperti kebutuhan nutrisi pemain Arema pun jadi perhatian Eduardo Almeida. Pelatih Arema asal Portugal ini memang dikenal cukup detail orangnya. Memang, sebagai pelatih, Almeida mengaku tak bisa mengawasi setiap waktu apa saja menu makanan para pemainnya. Namun, menu yang harus dimakan dan tidak boleh dimakan sebagai pesepak bola sudah disampaikannya sebagai masukan kepada para penggawa Singoedan. Dalam hal ini, Almeida tidak bekerja sendirian. Tentunya ada pula masukan dari dokter tim Arema mengenai asupan gizi dalam makanan untuk pemain Arema. Kami selalu memperhatikan soal makanan ini untuk mendapatkan nutrisi yang bagus. Tapi, kita tidak boleh lupa bahwa pemain dan semua orang di sini sudah terbiasa makan makanan yang biasanya dimakan. Kalau tiba-tiba menu makanan itu diganti, itu tidak bagus. Itu akan mengganti kebiasaan, karena makanan termasuk budaya bagi pemain, kata Almeida. Eduardo Almeida menegaskan, aturan yang dibuatnya soal nutrisi makanan bagi pemain Arema ini tidaklah mengikat. Salah satu pertimbangannya adalah soal tradisi, budaya dan kebiasaan itu tadi. Pelatih berusia 43 tahun itu tak memberlakukan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan menu makanan yang ditetapkan. Baginya, semua dikembalikan kepada pribadi si pemain itu sendiri sebagai pesepak bola profesional. Seperti orang Eropa misalnya, mereka yang biasa makan daging dan pasta tentu perlu adaptasi ketika tinggal di Asia dengan menu makanan berbeda. Oke, kami buat aturan soal kualitas makanan dan apa yang harus dimakan. Tapi, kami juga harus respek pada apa yang biasa mereka makan, tidak bisa merusak budaya tersebut, tandasnya. Arema FC akan menginvestasikan dananya musim ini di sektor infrastruktur setelah kesulitan membentuk The Winning Team. Arema FC bisa dibilang belum melakukan gebrakan dalam komposisi pemain. Padahal ekspektasi banyak pemain papan atas bergabung setelah Arema menunjuk pengusaha muda, Gilang Widya Pramana sebagai presiden klub. Saat ini, baru 3 pemain baru yang didatangkan. Mereka adalah Diego Michels, Renzi Yamaguchi dan Adilson Maringan. Dari ketiga nama itu, hanya Diego yang bisa dibilang sudah punya nama di sepak bola Indonesia. Sedangkan Renzi dan Adilson baru kali pertama berkiprah di Liga 1 sehingga belum diketahui seperti apa sepak terjang mereka. Gilang mengakui jika ada kendala membentuk tim ideal musim ini.
Dia masuk di Arema FC ketika persiapan sudah berjalan. Pemain Terisa saat ini, tentu pilihannya terbatas, baik lokal maupun asing. Musim depan baru kami bisa membuat the winning team. Sedangkan musim ini, perlahan kami perbaiki. Selain membentuk tim, juga infrastruktur dan lainnya sesuai dengan program yang saya canangkan. Jelas pengusaha yang dikenal dengan sebutan Juragan 99 ini. Karena itu, alokasi dana untuk perekrutan pemain sebagian dialihkan ke perbaikan infrastruktur. Saat ini, dia aktif menjadi lahan untuk membangun training camp bagi Arema. Saat ini Dendi Santoso DKEK masih berpindah-pindah tempat latihan. Bahkan selama PPKM mereka sepertinya tak punya opsi tempat latihan, lantaran semua lapangan tengah ditutup untuk umum. Selain itu, kantor manajemen Arema kabarnya juga akan diperbaiki, sehingga sesi konferensi pers dan tempat penunjang kegiatan manajemen lainnya bisa lebih nyaman. Pelan-pelan nanti semua akan diperbaiki, lanjut Gilang. Kemarin, Gilang terlihat sedang berada di sebuah lahan yang terletak di Kota Malang. Dia memamerkan view indah dari sana. Namun belum disebutkan lahan itu apakah digunakan untuk training camp Arema atau keperluan lainnya. Perhatian Crazy Rich Malang pada pemain dan pelatih Arema FC diapresiasi. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana itu diketahui memberi perhatian pada pelatih dan pemain Arema yang berulang tahun. Bos Juragan 99 itu memberi kejutan berupa kiriman kue tart ulang tahun pada pelatih kiper Arema, Felipe Americo dan pemain muda Aji Saka. Felipe Americo merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 5 Juli tahun 2021. Sedangkan Aji Saka merayakan ulang tahunnya pada tanggal 6 Juli tahun 2021. Keduanya langsung merespon dengan memberikan ucapan terima kasih pada Presiden Arema. Apresiasi Aji Saka dan Felipe Americo diunggah Gilang Widya Pramana di Instastory-nya. Felipe Americo memaparkan apresiasinya dengan menunjukkan kue tart yang didapatnya. Harus merayakan ulang tahun jauh dari keluarga dan orang-orang yang kita cintai memang berat. Tapi ketika berada bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang punya kepedulian, hal ini bisa jadi motivasi, ujar Felipe. Felipe memang tinggal seorang diri di Malang. Selama menjadi pelatih kiper Arema FC, ia harus berkorban meninggalkan keluarganya di Brasil. Di saat kompetisi Liga 1 2020 diputuskan dihentikan musim lalu, ia sempat pulang ke Brasil. Ia kembali ke Malang ketika tim Arema mulai mempersiapkan diri menghadapi Liga 1 2021. Ia pun harus merayakan ulang tahunnya kali ini jauh dari keluarga. Tak lupa ia menyampaikan ucapan terima kasihnya pada Gilang Widya Pramana. Hari ini saya mendapat kejutan kue ulang tahun di rumah saya yang dikirim oleh orang hebat dan pemimpin hebat. Perhatian seperti inilah yang menunjukkan bahwa di dunia ini masih banyak orang yang saling mengasihi. Terima kasih Juragan 99, ujarnya. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana sedang mengalami cedera lutut dan menjalani pemulihan. Kondisi cedera yang dialami itu disampaikan secara terbuka oleh Gilang melalui akun Instagramnya Juragan_99. Bos grup usaha Juragan 99 Corp itu menyampaikan informasi kondisinya yang kurang baik secara bercanda dengan menyebut dirinya jadi korban pemain timnas Italia, Leonardo Bonucci. Gilang mengunggah foto dirinya yang tengah menggunakan alat bantu jalan atau kruk. Dalam captionnya ia menyebut sedang mengalami cedera lutut. Dengkul sakit cedera, semalam abis disliding Bonucci, ujar Gilang dalam caption unggahannya. Unggahan itu langsung dikomentari sang istri, Sandi Purnamasari, yang menyebut Gilang kena asam urat. Asam urat itu asam urat, tulis Sandi di kolom komentar. Melalui Instastory di akunnya, Sandi juga mengunggah kondisi suaminya yang harus berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan di tangan kanannya.
Kondisi Crazy Rich Malang yang tengah mengalami cedera lutut itu nampaknya langsung ditangani oleh tim dokter Arema FC. Dalam unggahan Instastory beberapa jam setelah Gilang menginformasikan kondisi lututnya yang sakit, ia memperlihatkan tim dokter Arema yang menangani lututnya. Ini ditangani langsung oleh dokter Arema, Dr. Nanang. Mantap, ujar Gilang dalam video di Instastory-nya, Rabu, tanggal 7 Juli tahun 2021, malam. Nampak dalam video itu ada dokter tim Arema Dr. Nanang Triwahyudi Sepko dan terapis tim Arema, David Setiawan. Ada 5 video yang diunggah Gilang dalam Instastory-nya untuk menggambarkan proses penanganan sakit lututnya oleh tim dokter Arema. Mulai saat Dr. Nanang memeriksa kondisi lutut dengan menggunakan USG. Selanjutnya diperlihatkan juga video saat dokter mengambil cairan radang di lutut. Video adegan ngeri saat dokter menyuntik lutut bos Juragan 99 juga diunggah di Instastory. Video terakhir menunjukkan saat lutut Gilang diterapi menggunakan alat khusus. Gilang juga mengunggah foto cairan radang yang berhasil diambil dari dalam lututnya.